sekali lagi. Syakarana maya syukurana maya syaya kiarana maya sakaramu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
biar sekali lagi ada pujian dan penyembahan yang naik dari setiap tempat. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadap kami memuji namamu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ku tinggikan namamu, Yesus, ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja, Raja segala Raja. Sekali lagi ku tinggikan namamu, Yesus, ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, oh Raja segala Raja. Sekali lagi ku tinggikan namamu, Yesus, ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Oh, tinggikan namamu, Yesus, ku angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Sekali lagi ku tinggikan namamu, Yesus, kami angkat tinggi banjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Sekali lagi ku tinggikan namamu, ya Tuhan. Biar ini jadi deklarasi setiap hati kami. Angkat tinggi banji, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku tinggikan
Raja segala raja. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi ku sembah Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Oh, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi mari siapkan setiap wadah hati kami. Siapkan Tuhan setiap wadah kami untuk menerima yang lebih besar lagi. Menerima yang lebih ajaib, yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Berkati biar apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami sana. Ya, suaranya kecil banget, Dek.
Halo, shalom semua. Shalom. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Kedengaran. Waktu pas Bu. pertama kali saya dapat list tugas di awal Juli, itu kan kita dibagiin selama 1 bulan tugas Heavenly Realm, siapa aja, bawain apa aja gitu kan. Terus waktu pas pertama kali saya baca tugas saya adalah wadah besar untuk berkat surgawi. Sejujurnya di hati saya yang paling kecil tuh saya langsung ketawa. Saya bilang gini, Tuhan, gimana mau ngomongin wadah besar untuk berkat surgawi? Orang saya aja terobosannya aja belum ada kok. Berarti saya ngomong itu cuma teori doang Tuhan gitu. Nah, habis saya ngomong gitu tuh Tuhan tegur saya. Saya tuh ngomongin gini, kamu itu kayak Sarah, mau dikasih berkat besar, tapi kamu tuh meragukan Tuhan. Waktu pas saya dengar kayak gitu, saya tuh bertobat. Saya bilang gini, Tuhan ampunin. Selama berapa bulan ini saya sudah ngikutin yang namanya eh, mulai ubah semua hal. Mulai dari intermit, mulai dari pemberesan TPU itu udah saya jalanin semuanya. Jangan karena saya ngomong karena gini, karena hal ini doang, terus kemudian semuanya hancur gitu loh. Terus saya bilang gini, Tuhan, oke, ampunin aku Tuhan, kalau aku berpikir seperti itu dan meragukan Engkau. Terus saya bilang gini, saya cuma percaya satu hal Tuhan. Ketika saya ngomong tanggal 1 Agustus nanti, artinya saat itu saya sudah terima semua terobosan yang Tuhan kasih. Wadah besar saya sudah siap, semua yang saya mau ngomong itu benar-benar berdasarkan apa yang saya alami gitu loh. Saya bilang gitu. Terus mulai hari itu saya benar-benar, saya cerita sama suami saya, terus udah gitu dia sempat tertawa, terus sama ketawa juga gitu, tapi dia bilang gini, saya percaya kok, kamu sanggup, kamu bisa lewatin, dia bilang. Terus sejak hari itu saya benar-benar yang namanya gini, pakai iman, pakai percaya, bukan cuma percaya, tapi saya ubah mindset saya. Semua hal saya benar-benar fokusin, saya percaya berkat besar itu ada. Selama wadah yang kita punya, yang Tuhan kasih, itu benar-benar sudah bersih, dibersihkan segala sesuatunya, mau tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini yang saya mau share. Yang pertama, eh, biar bagaimanapun pemuritan dan pemberesan TPU itu yang paling penting. Dasar yang pertama banget yang saya jalanin itu gitu loh. Pemuritan dan TPU. Kenapa? Karena di hari itu, di saat saya ngambil, oh ya saya ambil keputusan untuk ya udah saya pemuritan. Artinya saya siap untuk dibongkar segala sesuatunya. Segala yang jelek, segala yang gak benar, semua luka, semua proses hidup yang saya jalanin yang serong, yang segala sesuatu lah itu dibenerin. Leader saya kebetulan Kanita, itu satu persatu kita tuh dipanggil untuk pemuritan. Diberesin TPU-nya benar-benar sampai kedalaman itu diberesin satu persatu gitu loh. Dan di situ saya ngalamin yang namanya gini, oh iya, semua yang salah di hidup saya tuh satu persatu saya beresin juga gitu loh. Bahkan sampai saat ini saya benar-benar masih beresin satu persatu semua TPU saya. Kenapa? Saya mau wadah saya bersih. Saya mau di hadapan Tuhan, ketika Tuhan curahkan berkat itu, saya tuh siap. Bukan cuma sekedar, oh iya siap untuk terima berkatnya doang, enggak. Tapi lebih kepada secara pikiran saya, secara hati saya, secara jiwa saya, itu semua saya siap. Dan saya siap kelola juga gitu loh, untuk setiap berkat yang Tuhan kasih. Dan karena itulah makanya saya bilang ya udah saya mau gitu loh. Mau dibongkar kayak gimana pun ya nggak apa-apa gitu loh. Malu, mungkin ada malu gitu loh, tapi selama kita masih punya rasa malu, selama kita masih punya yang namanya keinginan untuk, nggak kepengen semua orang nggak perlu tahu lah, saya punya dosa ini, dosa ini, dosa ini. Justru disitulah letak kesalahannya gitu loh. Tapi ketika kita mau dibongkar, terus kita ketika ditegur, terus kemudian nggak ada rasa marah, itu itulah saat dimana Tuhan tuh lagi kikis satu persatu semua yang kotor di hati kita. Terus
Eee, saya bilang, ke Tuhan pada saat saya ngalamin, pemberesan itu ya, pemberesan TPW itu nggak mudah loh. Itu benar-benar digali dari nama kita semua segala macam digali gitu kan. Eee, saya bilang, "Tuhan, perjalanan hidup saya tuh banyak banget berantakannya, tapi saya percaya, saya lewatin itu semua untuk mendewasakan saya." Untuk Tuhan tuh buat saya mengerti mana yang salah, mana yang benar, dan suatu saat ketika saya lewatin itu semua, saya bisa jadi kesaksian untuk semua orang, setiap orang yang punya masalah yang sama. Saya bisa, "Oh ya, gini loh masalah kamu begini-gini," karena saya pernah alamin. Kalau saya nggak pernah alamin, saya cuma teori, dan saya nggak mau segala sesuatu yang saya ngomongin itu cuma teori, gitu loh. Nah, itu yang penting banget dalam hidup saya ya, maksudnya, pemuritan dan pemberesan TPU. Oleh karena itu saya cuma nganjurin ke setiap semua saudara-saudara sekalian, ayo cari pemimpin yang menurutmu itu bisa membongkar hidupmu, yang kalau kamu ditegur kamu tuh nggak marah, yang kamu bisa ngeberesin semua hatimu, yang ngeberesin secara semua hal yang nggak bener yang selama ini kamu lakukan. Teguran-teguran itu baik, baik untuk jiwamu, baik untuk hatimu, baik untuk pikiranmu gitu loh. Terus, pemberesan TPU itu juga baik, biar bagaimanapun, eee, ketika kita beresin TPU itu terbongkar semua tuh, semua yang memalukan itu terbongkar semua kok gitu loh. Tapi kalau selama kita masih malu, kita nggak akan pernah punya wadah yang cukup, yang besar untuk terima berkat yang dari surga. Yang selanjutnya kita buka sama-sama ya di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Di sini saya ngelihat gini, waktu pas saya baca tentang Ayub yang, untuk yang khusus di ayat 5 ini, saya banyak belajar, saya cari-cari tuh, apa sih maksudnya, yang Ayub ngomong? Tentang mataku sendiri memandang engkau. Dia sebenarnya bukan memandang secara real Tuhan yang ada, bukan. Tapi lebih kepada pengenalan akan Tuhan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya, itu yang dia kenalin, itu yang dia alamin. Dan saya ngalamin Tuhan yang sesungguhnya dari semua proses kehidupan saya, mulai dari, saya kecil sampai detik ini, saya masih ngalamin yang namanya gini, "Oh ya ternyata Tuhan tuh lewatin saya, dapat saya masalah ini, karena saya harus ngalamin seperti ini, saya lewatin ini, supaya saya mengerti ini begini dan ini begini gitu. Dan itu membuat saya jadi melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Contohnya gini, ketika saya ngalamin yang gak enak, contoh ya, saya itu di TPU saya dulu tuh saya benci banget sama mama saya. Kenapa? Karena saya merasa diperlakukan gak adil, diperlakukan. Kenapa koko saya dan adik saya ya yang dibelain dalam segala sesuatu? Beliin makanan cuma koko saya, adik saya. Ngurusin KTP, surat-surat ke kelurahan cuma koko saya dan adik saya. Saya itu nggak pernah dilayanin lah sama mama saya gitu. Sampai saya mikir gini, "Oh, apa saya anak tiri ya?" Gitu loh. Saya itu nggak pernah dianggap sama sepertinya saya itu tidak pernah dianggap sama sekali gitu loh. Sampai suatu saat saya ketemu Tuhan secara pribadi, saya mulai kenal Tuhan, saya baru belajar yang namanya, oh ternyata Tuhan itu maksudnya ketika saya ngalamin semua itu tuh Tuhan tuh maksudnya gini, bukan karena mama saya benci saya, bukan. Tapi karena mama saya menganggap saya lebih dewasa, lebih mampu mengurus diri sendiri, itu dari kacamatanya Tuhan saya lihat. Dan yang itu saya belajar sampai sekarang, dan itu bisa bikin saya pulih dari kebencian saya ke mama saya. Yang bikin saya akhirnya ujungnya, saya sayang banget sama mama saya. Buat saya, oh, banyak hal ya yang mama saya didik saya tuh gitu, mandiri banget gitu loh. Saya di usia saya SMA, saya tuh bisa masukin sekolah sepupu saya, nego langsung ke kepala sekolahnya untuk supaya dia sekolah di satu sekolah yang sama dengan saya, dengan harga yang paling murah. Itu saya, gitu loh. Karena mama saya lihat kemampuan saya.
Makanya saya disuruh tuh anterin sepupu lu gitu loh, untuk masukin sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau kita ngelihatnya pakai kacamata kita sendiri, kita akan terus pahit. Kita nggak akan bener lah, hati kita makin numpuk yang namanya kebencian sama orang tua, kebencian yang ini, kebencian yang itu nambah terus. Tapi kalau kita lihatnya dari kacamata Tuhan, kita tuh lihat yang namanya gini, ajaib ya Tuhan itu, ajaib banget. Tuhan itu membuat saya belajar segala sesuatu memandang dari sudut matanya Tuhan, dari cara pandangnya Tuhan. Terus, eee, yang selanjutnya saya juga mengubah mindset saya. Mindset yang benar-benar maksudnya gini, pikiran saya selama ini setiap setiap orang lah, setiap orang yang belum ngalamin pemberesan TPU itu pasti akan berpikir seperti ini, setiap kali ada masalah, dia akan berpikir gini, "Aduh Tuhan kenapa sih saya nggak punya duit? Aduh Tuhan kenapa sih harus ngalamin gini? Katanya tahun kelimpahan tapi kok saya nggak ngalamin apa-apa." Itu pasti, itu pasti. Nah itu awal-awal sesekali intimidasi itu ada dalam hidup saya. Tapi saya selalu tepis dan selalu ngomong gini, "Enggak, ketika saya ada di titik terendah, saya percaya itu saatnya Tuhan punya alasan untuk memberkati saya lebih lagi." Saya berpikir, saya ngubah mindset saya dengan berpikir gini, saya pernah ngalamin gini, di berapa minggu yang lalu, sejujurnya saya tuh ngalamin yang, eee, ada di titik terendah saya banget. Semua rekening bank saya itu, saya punya 5 rekening bank untuk usaha saya dan lain-lain. Dan rekening bank saya itu 4 rekening bank saya itu nol, nol 0,00 gitu loh. Yang satu rekening lagi nilainya tuh 400 perak dan itu bikin saya gini, saya tahu saya ada di titik yang terendah banget, saya cuma bisa nyanyi, "Di titik terendahku," gitu loh. Dan itu buat saya tertawa sendiri gitu loh, maksudnya gini, "Tuhan Tuhan saya ngalamin ini sampai kayak gini banget loh Tuhan," tapi saya nikmatin. Sejujurnya hari-hari itu saya nikmatin. Saya ngalamin yang namanya gini, ketika saya ada di titik terendah sekalipun, makanan di meja makan saya, itu selalu makanan yang enak-enak. Dan itu nggak pernah berkurang. Itu saya ngalamin kok gitu loh. Di titik terendah saya sekalipun, saya ubah mindset saya berpikirnya gini, ini saatnya saya ditarik seperti anak panah, lagi mundur ke belakang banget untuk bisa dilepaskan sejauh mungkin dan sekencang mungkin dan itu memperoleh kemenangan di ujungnya. Itu yang saya tanamkan di pikiran saya, di mindset saya. Yuk kita baca ayatnya. Ayatnya di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Artinya apa? Oleh pembaharuan budi itulah saya itu berubah. Biar bagaimanapun kalau kita jalannya sama Tuhan, kita berubah kok, gitu. Akan jauh lebih baik dari hari ke hari. Selama kita juga mau memperbaiki diri kita. Kalau kita masih tetap kekeh dengan yang namanya, "Oh ya, pokoknya gue udah oke kok begini," gitu loh. Gue nggak mau diperbaiki, gue nggak mau, diubah-ubah gitu loh. Cukup dengan kayak gini gue udah nggak masalah kok gitu loh. Ya udah kalau Tuhan nggak mau kasih gue berkat, ya udah gini-gini. Nggak bisa. Selama kamu berpikir seperti itu sama juga menghambat apa yang Tuhan sebenarnya mau kasih. Gimana wadah besar kita bisa bersih, bisa cukup menampung semua berkat, kalau kita sendiri masih yang namanya ngeyel, masih yang namanya, ya udah maunya kita sendiri, nggak bisa. Selama itu masih belum beres, nggak akan pernah Tuhan percayakan. Biar bagaimanapun mindset-mindset yang buruk itu ya contoh kayak gini, "Tuhan, saya mau ya kalau misalkan saya punya uang, saya mau ini, mau." Itu aja, itu buat buat Tuhan tuh bikin, berkat itu terhambat. Kenapa? Apa yang ada di pikiranmu, itu artinya adanya di jiwa. Artinya kita menginginkan cuma yang daging. "Oh ya Tuhan mau ini mau ini mau ini." Tuhan tahu loh, kedalaman hati kita yang paling dalam, itu maunya apa, buatnya seperti apa, itu Tuhan tahu.
Jadi kita nggak bisa bohongin Tuhan. Mau kita bilang gini, "Oh ya Tuhan saya janji gini, kalau misalkan saya dapat berkat, oh ya 50%-nya buat Tuhan." Itu Tuhan tahu kedalaman hati kita seperti apa. Selama kita belum bersih wadahnya, kita nggak bisa mencapai yang namanya apa yang Tuhan. Terus satu lagi, kalau misalkan kondisinya kita berpikir, "Tuhan, hidup saya itu kan buat Tuhan ya. Kalau saya pikir saya mau ini, saya mau itu, Tuhan pasti kasih kok gini 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 gini." Ya udah, nggak perlu kelimpahan. Salah. Kenapa? Karena jatah kita memang besar. Cuma kitanya mau menginginkan banget atau enggak. Dengan cara apa? Ya udah, kita rubah segala sesuatunya, gitu loh. Itu yang bikin mindset saya berubah. Untuk bikin saya untuk gini, "Oh ya Tuhan, saya ngerti. Yang Tuhan mau, saya itu berubah dalam segala sesuatu." Termasuk pikiran, perasaan. Saya nggak ada loh ngomong gini, "Tuhan kalau saya punya berkat saya gini-gini." Pernah, tapi itu saya diingetin Roh Kudus, "Jangan pernah berjanji kalau nanti kamu nggak bisa tepatin." Tuhan tahu ujungnya seperti apa tuh Tuhan ngerti. Jadi belajarlah untuk, oh ya, eee, hiduplah seperti apa adanya yang Tuhan mau. Ketika engkau diberkati, engkau tahu porsinya seperti apa. Waktu pas kemarin saya ngalamin, pembalikan keadaan, sejujurnya itu saya sudah proses, untuk hal itu, untuk terobosan itu tuh berbulan-bulan, tepatnya dari Januari. Itu nggak mudah, tapi saya ngalamin yang namanya, ternyata nggak mudah ya, maksudnya jalanin, ucap syukur dalam segala perkara yang di titik terendah saya, pada saat saya nggak punya duit sama sekali, saya ngucap syukur itu nggak mudah, tapi saya lewatin dan saya nikmatin, benar-benar hari-hari itu saya nikmatin banget damai sejahtera yang dari Tuhan banget gitu loh. Meskipun saya nggak ada duit, gitu loh. Dan itu buat saya, eee, apa ya, ngalamin satu terobosan yang tidak pernah saya pikirkan selama ini, nggak pernah, terlintas saja nggak pernah, ngelihat angka segitu banyak aja nggak pernah. Sejujurnya ini terobosan yang keajaiban lah. Satu hal yang ajaib yang nggak pernah saya pikirin, nggak pernah saya lihat. Benar apa yang kata Alkitab, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, itu yang Tuhan berikan. Dan itu saya alamin gitu loh. Baru kemarin, benar-benar baru kemarin. Dan itu saya ngalamin dan saya langsung cerita sama Kanita. Saya bilang gini, "Kanita saya gini 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 gini." Dan dia cuma bilang gini, "Asik, baguslah," gitu gitu kan. Dan itu bikin saya gini, iya ya Tuhan gitu loh. Ketika saya nempel dengan Tuhan, ketika saya beresin semua hal yang gak benar di hidup saya, ketika saya bersihkan wadah saya mulai segala sesuatunya step by step seperti yang Tuhan mau, wadah itu terbuka. Wadah itu bersih dan berkat itu terbuka. Setiap pintu yang tertutup itu terbuka. Dan ini sejujurnya sekarang ini saya juga ngomong kemarin, saya bilang gini, "Ini ada satu lagi on the way ya Kak," gitu loh. "Tolong doain." Sejujurnya saya berharap banget juga yang ini tembus gitu loh. Kalau ini tembus, saya ngucap syukur banget karena, biar bagaimanapun artinya apa yang selama ini Tuhan bilang tentang terobosan, tentang tahun kelimpahan, saya ngalamin loh gitu loh. Dan itu yang bikin saya, ayo ayo berjuang lagi pakai iman lagi karena saya jalan dengan iman benar-benar yang namanya gini, gantungan banget sama Tuhan, step by step segala sesuatunya saya ikutin yang Tuhan mau, bukan karena apa yang saya bisa, bukan. Tapi benar-benar semata-mata karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, di-blend dengan iman, dengan kepercayaan saya, dengan beresin TPU dan segala sesuatunya, termasuk salah satunya adalah kerja keras. Tanpa kerja keras nggak bisa. Satu hal yang saya belajar ya, saya ingat kata-kata, Bu Ruth waktu terakhir dia khotbah. Dia bilang gini, "Oke, pada saat kita doa di Mahanaim, Tuhan ngasih ini ngasih ini ngasih ini. Terima, kita terima terima terima. Semua yang
yang semua yang ilahi kita terima, semua yang contoh 1,7 triliun Bitcoin kita terima dalam nama Tuhan Yesus terima. Betul kita terima. Secara roh kita terima. Secara daging begitu pulang sampai rumah, ayo kita nginjek bumi. Artinya apa? Kita hadapin yang real. Dengan cara apa? Bukan cuma sekedar yang ilahi yang kita terima, tapi yang real yang di daging itu yang kita harus beresin, yang harus kita step by step-nya itu yang saya bilang tadi. Beresin TPU-mu, buat parit-paritmu, itu satu persatu kita kerjain. Bukan cuma sekedar yang ilahi yang kita jalanin dan akhirnya ujungnya ketika cuma yang ilahi doang yang kita kerjain, kita akan ngomong gini, Tuhan mana berkatnya? Mana kelimpahannya? Saya kok nggak terima gitu loh. Nah, itu salah satu intermit saya, maksudnya untuk mencapai yang kemarin terobosan saya terima, saya itu intermit tuh, saya tuh harus di pemuritan saya tuh harus buat intermit saya. Apa aja yang harus saya buat untuk saya bisa tembus segala sesuatunya. Itu ada laporannya, saya harus lapor. Intermit saya ini gitu loh. Boleh tanya beberapa yang pemuritan di sini juga yang bareng sama saya juga, itu kita harus lapor dan itu kita ditegur kalau kita nggak buat intermit gitu loh. Dan itu harus saya tanya, Tuhan ini intermit saya apa aja gitu loh. Itu yang mengubah saya juga. Bagian saya adalah mengubah diri saya sesuai apa? Sesuai yang setulis dari lewat intermit itu gitu loh. Jadi kita udah jadi saya mulai apa namanya, saya simpulkan ya. Yang pertama, ikutlah pemuritan. Cari pemimpin yang sekiranya bisa membuatmu fine ketika kamu ditegur, ketika kamu dan tidak marah ya, maksudnya ketika kita ditegur, artinya kita lagi diberesin. Bukan ketika kita ditegur terus kemudian kita ngambek, mutung, itu nggak akan selesai. Apa namanya, TPU kita nggak akan selesai kalau kita ngambek gitu loh. Jadi ketika kita ditegur hal yang paling menyakitkan sekalipun, belajarlah terima. Karena itu mengubahkan kita menjadi lebih baik gitu loh. Mengubahkan kita jadi sosok yang yang semakin lama serupa dengan Allah. Itu yang tujuan akhirnya seperti itu gitu loh. Terus kemudian intermit saya itu juga buat saya beresin TPU dan segala sesuatunya yang bikin saya tuh, apa ya, kata-kata yang tepatnya, bikin saya memandang Tuhan tuh jauh lebih nggak ada rasa marah. Maksudnya gini, nggak ada luka yang bikin saya kecewa sama Tuhan itu nggak ada. Walaupun di waktu-waktu yang lalu itu pernah ngalamin yang namanya gini, "Aduh saya kecewa banget sama Tuhan. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begini ya?" Gitu. Tapi sekarang nggak ada sama sekali. Buat saya bikin saya, "Oh iya, itu pendewasaan yang ternyata Tuhan kasih." Kalau ibu dapat intermit, kita tuh harus buat intermit segala macam, itu benar loh, ternyata itu benar. Itu bikin saya waras. Secara tubuh jiwa roh saya tuh waras. Saya itu melangkah dengan yang benar-benar saya jalanin gitu loh. Terus kemudian saya jalan pakai iman, benar-benar jalan pakai iman. Sama seperti kita buka ya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Itu bicara tentang wadah, wadah yang tentang minyak seorang janda. Nanti bisa baca ya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Gimana seorang janda itu ngalamin hutang yang besar, terus kemudian dia bilang dia nggak ada apa-apa di rumahnya. Itu sebenarnya saya ngalamin gitu loh, maksudnya saya tuh punya hutang KPR yang gede banget gitu loh, yang setiap bulan saya harus bayar gitu kan. Dan itu udah sebenarnya udah ngap-ngapan gitu loh. KPR saya itu masih miliaran gitu dan sejujurnya dari terobosan yang kemarin tuh saya bisa lunasin semuanya gitu loh. Buat saya, ya itu seperti minyak seorang janda. Seperti minyak seorang janda yang Tuhan kasih selama kita mau mempersiapkan wadahnya. Janda ini mencari loh. Dia mencari wadah-wadahnya ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya, minjem semua wadah untuk bisa dituangkan minyak gitu loh. Artinya apa? Dia kerja. Dia siapkan wadahnya. Bukan diem dan cuma terima, "Ya udah Tuhan wadah saya cuma ini." Enggak, tapi benar-benar dia siapkan segala sesuatunya
untuk dia terima semua berkat yang dari Tuhan sekejap. Tuhan itu kalau mau ngasih berkat itu langsung sekejap, sakjet saknyet istilahnya. Tapi Tuhan kasih justru ketika kita sudah siap wadahnya. Kalau wadah kita belum siap secara hati, tubuh, jiwa, roh, nggak akan pernah yang namanya berkat itu datang langsung gitu aja, nggak akan gitu loh. Karena Tuhan lihat ketika kalau orang itu tidak bisa terima berkat, sejujurnya berkat itu akan hilang langsung. Langsung selesai kok gitu loh. Maksudnya gini, hidup orang itu pun bisa hancur kok. Karena apa? Karena itu bicara tentang mamon juga gitu loh. Seberapa kita bisa nginjak mamon gitu loh. Karena waktu pas saya sejujurnya ya, waktu pas saya dapat terobosan ini ya, saya tuh dulu mungkin saya kalau megang uang banyak saya cuma gini, "Ih, senang banget ya megang uang banyak kayak gini." Sekarang sejujurnya saya cuma gini, "Tuhan terima kasih ya." Tapi itu yang saya rasain bener-bener ngucap syukur sama Tuhan terima kasih, tapi nggak ada rasa yang namanya gini, lebih daripada seperti dulu nggak ada gitu loh. Maksudnya nggak ada yang namanya gini, "Oh iya senang banget gini-gini, saya megang duit gini-gini." Nggak ada loh. Bener-bener rasa itu nggak ada. Saya bener-bener, ya udah saya terima yang dari Tuhan dan saya tahu, saya lagi doa ini untuk apa aja gitu segala macam saya lagi doa. Karena biar bagaimanapun, sebenarnya ini kan terobosan, saya dan suami saya kan berdua gitu kan. Jadi bukan uang saya doang, tapi kan juga uang suami saya juga gitu loh kan. Jadi kami kami lagi doa untuk apa segala macam. Tapi sejujurnya ada di hati saya terlintas saya pengen gini, "Tuhan Tuhan, saya pengen buat KKR deh," gitu loh. "Saya pengen buat ini," ada yang seperti itu. Jadi saya pikir, ya udah kelanjutannya seperti apa, ya udah saya lagi tanya Tuhan, saya lagi minta konfirmasi yang firm banget, saya harus buat apa, gitu loh. Dan, eee, tetep, Kanita cuma ingetin bahwa, "Inget Sian, apa ada benih yang harus kamu taburkan juga." Iya, benih yang untuk Tuhan yang dari Tuhan ini harus kamu taburkan. Itu saya ingetin, maksudnya saya inget dan saya bilangin, "Iya, saya lagi doa tuh, lagi doa, Kak." Karena saya pengen banget ada hal-hal yang saya pengen banget gitu loh. Contoh kayak misalkan, apakah itu, pengen banget bikin pasar murah, barang pasar murah segala macam itu ada di hati saya gitu loh. Jadi, saya belum tahu ke depannya seperti apa tapi, biar ini berjalan seperti yang Tuhan mau gitu kan. Eee, Tetap saya tanya Tuhan, tetap bukan karena apa yang saya mau, tetap saya tanya Tuhan gitu loh. Dan, eee, saya dari apa yang saya alami, saya, eee, berharap Bapak Ibu sekalian yang ngedenger, kesaksian saya hari ini, saya berharap ayo kita mulai beresin wadah kita. Karena wadah yang besar untuk terima berkat dari surga itu nggak akan bisa kita punya, kalau wadah kita nggak bersih. Contoh lagi, misalkan kita mau bikin kue, terus kemudian wadahnya itu kotor. Mau kita mixer sampai seperti apapun, bahan-bahan yang kita udah mix itu, terus kemudian kita mixer, itu tidak akan pernah bisa mengembang. Kenapa? Wadahnya itu kotor. Atau wadahnya basah deh, bukannya kotor. Kalau wadahnya basah apa namanya, baskomnya basah, terus kemudian kita masukin, semua bahan-bahan, kita kocok, itu ujungnya ketika kita oven, kuenya akan jadi bantet. Coba deh, saya juga tukang kue, saya juga bikin kue istilahnya, dan kalau wadah kita kotor, dari pikiran, hati, semua segala macam, itu nggak akan bikin kita ngalamin semua terobosan. Buat saya, itu yang dari saya, supaya kiranya apa yang saya alamin, apa yang saya jalanin, itu bisa jadi contoh yang bisa diikutin juga. Jangan lupa untuk ikutin pemuritan, masuk dalam pemuritan, cari leader yang kira-kira bisa mengubah hidupmu, beresin TPU-mu, ubah mindset-mu, jalan sama Tuhan, lihat cara berpikir hanya yang dari Tuhan, lihat dari kacamatanya Tuhan, jalan pakai iman, dan yang terakhir kerja keras. Karena Yakub pun itu harus kerja keras.
sampai dia punya segala kekayaan, kambing, domba, istri. Untuk mendapatkan istri aja dia kerja keras 7 tahun. 14 tahun dia untuk kerja keras untuk mendapatkan 2 istri. Artinya jangan nganggur. Kalau kita diem, kita nggak akan dapat apa-apa. Itu dari saya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama deklarasi. Apakah kelihatan dari share screen-nya? Kelihatan Kak. Yuk mari boleh untuk open mic. Kita akan sama-sama baca 3 kali, kita akan sama-sama deklarasikan 3 kali dengan sangat kuat. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami masuki masa dengan kekuatan supranatural yang daripada Tuhan. Setiap pintu yang tertutup sudah terbuka. Hari ini kami terima kemampuan dan kapasitas yang besar untuk menerima dan mengelola setiap berkat yang Tuhan curahkan. Kami percaya dengan kekuatan supranatural dari Tuhan. Tuhan dari Tuhan kami terima kemampuan dan kapasitas yang besar untuk menerima dan mengelola setiap Tuhan curahkan berkat yang besar kekuatan supranatural dari Tuhan. kami percaya Hari ini kami menerima kemampuan dan kapasitas yang besar dari Tuhan. Terima kasih yang daripada Tuhan. Itu yang mampu kekuatan supranatural dan Kapasitas yang besar untuk menerima dan mengelola setiap setiap berkat yang Tuhan curahkan. menerima Amin. kemampuan dan kapasitas yang besar untuk menerima dan mengelola setiap berkat. Berikan amin, 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 amin. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami masuki masa kelimpahan Tuhan. Dan ini waktunya di mana kami Tuhan memperoleh setiap berkat Tuhan. Kami persiapkan setiap wadah Tuhan. Saya tahu ada begitu banyak terobosan demi terobosan. Mungkin ada beberapa yang tidak sempat disaksikan. Selama Heavenly Realm itu japri ke saya tentang terobosan-terobosan yang diterima pada waktu doa demi doa, pada waktu firman disampaikan dan ada renungan yang tiba-tiba Tuhan berbicara dan itu dilakukan. Ada terobosan-terobosan yang terjadi. Seringkali kita itu melewatkan masa demi masa. Seringkali kita itu melewatkan sebuah bisikan lembut yang dari Tuhan dan kita mengabaikan dan kita tidak melakukannya. Padahal setiap kali kalau kita ini terima yang dari Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang seringkali minta didoakan. Tetapi pada waktu didoakan, semua yang dipesankan seringkali diabaikan. Dan dia cuma hanya ingin minta didoakan. Hari ini yang saya rindukan adalah, ayo mari cermati setiap apa yang Tuhan berikan. Cermati setiap apa yang Tuhan bisikan. Cermati setiap apapun yang Tuhan berfirman di hatimu. Jangan abaikan, tetapi lakukan sampai semua yang dari roh itu sampai jadi daging. Kita mau ngalami semuanya, setiap terobosan demi terobosan ekonomi. Mari kita mau nyanyikan di titik terendahku. Kau hadir tuh mengangkatku, kau tak menyerah akan hidupku.
ku kagumi caramu Tuhan, berbagai cara Engkau berusaha menarik perhatian kami Tuhan. Syakana rabasyo kiara basye. Engkau yang selalu mengejar kami Tuhan. Engkau yang selalu menarik perhatian kami, yang seringkali kami abaikan. Pagi hari ini siapapun juga Tuhan yang membutuhkan terobosan demi terobosan, atas hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Syakana ramo mustahil di depan kami. Kami berkata setiap pintu-pintu sudah Kau bukakan. Seringkali yang menjadi masalah adalah wadah kami yang tidak pernah siap, wadah kami yang tidak pernah diperbesar, wadah kami Tuhan. Syakana raba syekene rebe. Tuhan, kami mintakan sebuah kemampuan to get well. Syakana raba semua roh-roh yang menolak berkat, semua roh-roh yang membuat berkat-berkat itu terlempar dari dalam hidup kami, kami mau berkata di dalam nama Yesus disingkirkan, disingkirkan di dalam nama Yesus. Syakana ramo Syakana ramo percaya di setiap musim hidupku. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini yang bahkan engkau iman saja itu enggak punya. Iman saja engkau tidak punya. Ada yang salah, ada yang error yang selalu membuat apapun benih yang ditaburkan dalam hidupmu itu tidak bisa hidup, itu tidak bisa bertumbuh. Orang-orang ada begitu banyak yang mengalami terobosan demi terobosan. Ada orang-orang yang mengalami begitu banyak janji-janji Tuhan, tetapi benih demi benih itu seperti terpendam. Benih demi benih itu seperti terkubur. Mari pagi hari ini teriak, mari pagi hari ini teriak. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Syakana raba syadaba raba baba baba baba. Kia raba syakana raba baba baba baba. Kiaraba syokono robo sengenere kata-kata terbatas. Tuhan, sekali lagi kami mau minta di dalam nama Tuhan Yesus sebuah kuasa, the power to get well. Semua benih-benih yang tertimbun, semua benih-benih yang menjadi mandul, Syakana raba syekene rebe. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Tuhan, biar setiap tangan kami menaburkan setiap benih. Syakana rabo syedededede. Kau yang mengasihimu, percaya di segala musik hidupku, hiaramu, hierere. Mari sembah, ambil waktu sembah Dia. Syakana rabasyo, kiara basyadade. Saya melihat sebuah benih-benih itu sedang diturunkan dari surga. Syakana rabasyekene rebesod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 o. Engkau yang sudah lama tidak menabur, engkau yang sudah tidak, engkau yang sudah lama tidak menabur, pagi hari ini minta benih untuk ditabur, minta benih untuk ditabur. Syada barab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 
Setiap benih yang ditabur ini untuk memberi makan kepada banyak orang yang membutuhkan. Tetapi benih yang ditabur itu juga untuk makan. Benih yang ditabur itu untuk supaya tetap ada pelipat gandaan. Syakana raba syerere. Orang semua kerak demi kerak Tuhan, semua kerak demi kerak hari ini terbuka di dalam nama Yesus. Cangkang demi cangkang, semua yang masih menutup, semua yang membuat masih belum bisa dipecahkan. Syadadadadadadada. Kiara basoko konorobo sekenerebe baba 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 baba. Kiara basoko konorobo sekiara. Mari, saya tuh melihat Tuhan itu sediakan benih-benih untuk ditabur. Karena ada begitu banyak yang lama sekali tidak pernah menabur. Engkau berkata tidak ada Tuhan untuk ditabur. Maka engkau akan mulai susah untuk makan, untuk menghidupi. Engkau tidak hidup dalam sebuah kelimpahan. Karena sesungguhnya engkau tidak pernah menabur. Hari ini Tuhan itu sediakan benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur. Kiara pasyakanta, mari angkat tanganmu. Ini benih Tuhan sedang berikan, Tuhan sedang turunkan benih-benih untuk ditabur. Syakana rabashoda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 . Engkau akan menerima berkat hari ini. Tetapi benih itu untuk ditabur. Benih itu untuk ditabur supaya tetap ada daya pelipat gandaan, supaya tetap ada yang bertumbuh, supaya tetap ada yang bisa dimakan, supaya tetap ada yang bisa untuk diberikan lebih lagi. Syakana rabasyadadadadada. Pagi hari ini kami mau terima benih Tuhan. Kami terima benih taburan.
Kami terima benih taburan Tuhan, benih untuk ditabur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari minta, sebutkan seberapa benih untuk ditabur yang engkau ingin dapatkan. Syakantakana raba syekene reba. Tuhan, hamba minta benih untuk ditabur Tuhan. Hamba minta benih untuk ditabur Tuhan. Syakantakana raba sokotokono robo. Ene rebe sekende gene rebe papa. Kono robo sokotokono robo se. Supaya tetap ada daya pelipat gandaan dari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya tuh melihat Tuhan itu berikan benih untuk taburan. Jadi kalau hari-hari ini, mungkin minggu ini, Bapak Ibu terima uang, ingat bahwa itu untuk menabur. Karena Tuhan tetap mau ada pelipat gandaan. Tuhan mau tetap ada pelipat gandaan. Ya, supaya terus tetap ada yang dimakan, tetap ada yang dibagikan. Ya, hari-hari ini minta benih untuk ditabur. Saya melihat Tuhan turunkan benih untuk ditabur. Tuhan, biar kami melakukannya dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu semuanya. Tidak ada satupun dari kami Tuhan yang menjadi mati, yang tidak bisa bertumbuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dari roh mulai jadi daging. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.